Justin Hubner targetkan timnas Indonesia dapat 6 poin di kandang Bahrain dan Cina. Ada insiden penonton tanpa tiket. PSSI tegaskan bakal perketat keamanan mulai laga timnas Indonesia versus Jepang. Belum apa-apa, pelatih Bahrain sudah berani senggol timnas Indonesia. Kami dapat 3 poin dari Australia dan Jepang, kalau mereka cuma terancam dipecat, pelatih Cina wajib kalahkan timnas Indonesia. Justin Hubner targetkan timnas Indonesia dapat 6 poin di kandang Bahrain dan Cina. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, menargetkan tim Merah Putih mendapatkan kemenangan dalam laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Tidak tanggung-tanggung, Justin Hubner yakin timnas Indonesia bisa memetik 6 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan tersebut akan digelar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, timnas Indonesia akan kembali menjalani laga tandang melawan Cina pada pertandingan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao, pada Selasa, 15 Oktober 2024. Pertandingan itu akan digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebelumnya hanya mendapatkan 2 poin dalam 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, timnas Indonesia berada di posisi keempat dalam klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas timnas Indonesia ada Jepang yang sudah mendapatkan 6 poin hasil mengalahkan Cina, 7-0, dan Bahrain, 5-0. Di posisi kedua ditempati Arab Saudi yang mengemas 4 poin hasil imbang lawan timnas Indonesia, 1-1, dan menang menantang Cina, 2-1. Di posisi ketiga ditempati Bahrain yang mempunyai 3 poin hasil menang lawan Australia, 1-0, dan kalah dari Jepang, 0-5. Melihat hasil buruk Bahrain dan Cina pada laga kedua membuat Justin Hubner yakin timnas Indonesia akan mendapatkan hasil baik. Tekad itu diusungkan Justin Hubner karena ia ingin timnas Indonesia naik peringkat pada Oktober 2024. Berbagai macam cara akan dilakukan Justin Hubner demi timnas Indonesia meraih kemenangan. Untuk laga berikutnya kami akan melawan Bahrain dan Cina. Saya pikir kami harus mendapatkan 6 poin di sana, kata Justin Hubner. Lebih lanjut Justin Hubner tetap bersyukur timnas Indonesia bisa mendapatkan 1 poin saat berjumpa Australia. Menurut Justin Hubner, tidak mudah bagi timnas Indonesia mendapatkan poin melawan Australia. Sebab di atas kertas kualitas Australia jauh di atas timnas Indonesia. Justin Hubner mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang sudah bekerja keras dalam pertandingan. Kini saatnya fokus menghadapi Bahrain dan Cina. Ada insiden penonton tanpa tiket. PSSI tegaskan bakal perketat keamanan mulai laga timnas Indonesia versus Jepang. PSSI langsung buka suara usai insiden penonton yang diduga masuk tanpa tiket di laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berdasarkan catatan resmi, jumlah penonton yang datang adalah 70.059 orang. Seluruh tribun penonton tampak disesaki oleh supporter dengan baju merah. Meski begitu, ada insiden tak mengenakan pada laga tersebut. Pasalnya, banyak video di media sosial yang merekam kejadian masuknya supporter yang diduga masuk tanpa tiket. Kejadian tersebut dikonfirmasi oleh pihak PSSI. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga mencatat beberapa titik di mana supporter bisa masuk stadion tanpa tiket. Saat insiden tersebut berlangsung, pihaknya langsung meminta pihak yang berwenang untuk memperketat keamanan. Kami sudah mengidentifikasi tadi malam adanya penonton tanpa tiket masuk ke dalam stadion, ujar Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Arya langsung menambahkan PSSI akan melakukan perubahan total untuk sistem masuk ke SUGBK. Perubahan total bakal dimulai saat timnas Indonesia bakal menjamu Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Arya Sinulinga menegaskan bahwa keamanan bakal diperketat mulai laga timnas Indonesia versus Jepang. Pihaknya sebelumnya meminta maaf kepada supporter jika alur masuk bakal lebih merepotkan dari sebelumnya. PSSI berkomitmen untuk belajar dari insiden tidak mengenakan di laga timnas Indonesia versus Australia. Sekali lagi kita minta maaf saat ada laga bulan November nanti pintu masuk akan lebih ketat. Sedikit merepotkan, ujar Arya Sinulinga. Pada laga bulan November, timnas Indonesia langsung menggelar 2 laga kandang. Selain lawan Jepang, timnas Indonesia bakal berdua lawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Belum apa-apa, pelatih Bahrain sudah berani senggol timnas Indonesia. Kami dapat 3 poin dari Australia dan Jepang, kalau mereka cuma
Pelatih Bahrain Dragan Talajic sudah mulai lempar psiwar ke timnas Indonesia jelang pertemuan keduanya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru akan memulai pertandingan melawan Bahrain dalam lanjutan laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Dalam dua pertandingan awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat banyak pujian setelah tak terkalahkan dalam periode tersebut. Atas dasar pencapaian tersebut, posisi timnas Indonesia dalam ranking FIFA meningkat drastis dari sebelumnya di urutan 134 menjadi 129. Sementara itu, Bahrain juga membuat gebrakan setelah di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 mengandaskan Australia yang berstatus sebagai tuan rumah. Pelatih kawakan asal Eropa tersebut mengakui jika seluruh kontestan yang berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semuanya hebat. Dragan Talajic tiba-tiba saja menyindir kiprah timnas Indonesia. Dragan Talajic menyoroti duel menarik antara timnas Indonesia melawan Australia yang berkesudahan imbang tanpa gol di waktu yang berdekatan. Dia pun coba membandingkan hasil yang didapatkan timnas Indonesia saat melawan Australia dengan Bahrain yang menang atas Socceroos. Menurut penuturannya, Dragan Talajic berujar jika Bahrain masih lebih baik daripada timnas Indonesia lantaran telah mendapat 3 poin dari 2 pertandingan awal. Sedangkan timnas Indonesia yang belum pernah kalah hanya memperoleh 2 poin dari pertemuan dengan Arab Saudi dan Australia. Pasukan Shin Tae-yong saat ini berada di urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Bahrain tepat di atasnya dengan selisih 1 angka. Terancam dipecat, pelatih Cina wajib kalahkan timnas Indonesia. Posisi Branko Ivankovic di kursi pelatih timnas Cina saat ini sedang terancam. 2 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ditutup dengan hasil yang kurang memuaskan. Mereka tumbang dengan menyakitkan dengan skor telak 7-0 dari Jepang. Selanjutnya, tim Dragons gagal mengalahkan 10 pemain Arab Saudi dan kalah dengan skor 1-2. Bulan Oktober nanti mereka harus menghadapi Australia dan Indonesia. Hasil minor yang mereka dapatkan membuat nasib Ivankovic terancam. Pelatih berusia 70 tahun ini menyadari bahwa grup C diisi tim kuat. Target Cina adalah bisa lolos ke putaran keempat dengan mengunci posisi ketiga dan 4. Syaratnya laga selanjutnya harus mereka menangkan minimal bisa mendapatkan poin. Pertandingan selanjutnya adalah melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia tampil superior di 2 laga pertama, sedangkan Cina bisa dibilang tampil buruk setelah mengalami 2 kekalahan beruntun. Di laga Cina versus Indonesia bisa jadi penentuan untuk sang pelatih Branko Ivankovic, antara masih dipercaya atau dipecat karena adanya ketidakpuasan dengan kinerja sang pelatih.